Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online dan kita akan ngobrol tentang masalah fidyah di dalam puasa Ramadan. Pembahasan yang pertama, siapakah yang wajib untuk membayarkan fidyah? Yang pertama adalah orang yang udah tua. Orang yang tua secara fisik dia nggak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada baginya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Dia yang udah tua, fisiknya itu nggak mampu, nggak ada beban untuk harus puasa Ramadan, nggak wajib. Nah, hanya saja tiap hari dia wajib untuk membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasanya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sakit parah dan berkepanjangan. Jadi dia di Ramadan sakit dan nanti setelah Ramadan pun dia juga diprediksi masih akan sakit. Nah, orang yang seperti itu nggak ada beban juga untuk wajib puasa Ramadan. Nah, hanya saja dia wajib mengganti fidyah di setiap harinya sebagaimana orang tua tadi. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui. Dalam kondisi tertentu tentunya. Nah, secara umum ibu hamil dan menyusui apabila meninggalkan puasa karena khawatir atas dirinya atau khawatir atas diri dan bayinya, maka ibu hamil dan menyusui tersebut hanya wajib qadha, tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Namun apabila ada ibu hamil dan menyusui, dia merasa aman dirinya, saya sehat, namun saya nggak berani berpuasa. Kenapa? Khawatir atas bayinya atau janin yang dikandungnya, maka ibu hamil dan menyusui dalam kondisi seperti itu, khawatir hanya karena bayi atau janinnya saja, wajib qadha dan juga wajib untuk membayar fidyah. Gitu. Yang keempat adalah orang yang punya hutang puasa selama 1 tahun belum dibayarkan tanpa ada uzur hingga jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, maka setelah itu dia wajib untuk qadha dan juga untuk membayar fidyah. Saya kasih contoh. Tahun lalu ada orang meninggalkan puasa. Misalkan dia nggak berpuasa 5 hari. Dia punya utang qadha selama setahun nggak dibayar. Padahal dia mampu sebenarnya, nggak ada uzur. Sampai datang Ramadan saat ini, maka selesai Ramadan ini, hutang Ramadan di tahun sebelumnya itu masih dalam tanggungannya dia. Nah, karena dia sengaja terlambat, dia nggak ada uzur, maka hutangnya itu berkembang. Jadi 5 harinya sama, hanya saja per harinya ada tambahan untuk membayar fidyah. Begitu. Kemudian setelah itu pembahasan yang berikutnya adalah berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu sebenarnya 1 mud, 1 tangkupan tangan Rasulullah SAW. Nah, hanya saja 1 mud itu kalau sekarang kan susah. Tiap orang kan berbeda-beda. Sama para ulama dikonversi. 1 mud itu berapa? Nah, pendapat yang paling aman 1 mud itu adalah 7,5 ons. Jadi perharinya apabila kita itu nggak berpuasa, orang-orang tua tadi atau yang sakit tadi nggak berpuasa, maka per hari dia punya tanggungan 7,5 ons. Kalau mau digenapkan 1 kilo itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena sisanya itu sedekah. Kemudian setelah itu kepada siapa fidyah ini dibayarkan? Nah, tentunya kepada fakir dan miskin yang berhak untuk menerima zakat. Siapa sih orang fakir? Orang fakir itu orang yang nggak punya penghasilan atau penghasilannya nggak mencapai setengah daripada kebutuhannya. Orang miskin adalah orang yang punya penghasilan namun penghasilannya tidak mencapai total daripada kebutuhannya. Fakir dan miskin itu golongan yang berhak menerima zakat dan mereka adalah sasaran yang boleh untuk menerima fidyah. Lalu apakah boleh apabila misalkan kita bayar fidyah di akhir Ramadan, lalu kita berikan hanya kepada 1 orang fakir atau 1 orang miskin, apakah diperbolehkan? Maka hukumnya adalah diperbolehkan. Kemudian bagaimana tata cara pembayaran fidyah? Tata cara pembayaran fidyah itu adalah fidyah itu secara waktunya ya.
fidyah itu dibayar ketika hari udah kita tinggalkan. Tanggal 1 Ramadan dia nggak puasa, maka 1 Ramadan itu dia membayar fidyah. 2 Ramadan dia nggak puasa, tanggal 2 itu dia membayar fidyah. Atau dibayar di akhir Ramadan, tanggal 30 atau malam lebaran, total misalkan ada 30 harikah atau 29 harikah, maka dia bayarkan fidyahnya seukuran itu juga nggak ada masalah. Yang nggak diperbolehkan menurut mayoritas ulama madhab Syafi'i adalah apabila membayar di awal. Masuk tanggal 1 Ramadan, dia membayar fidyah untuk 30 hari sekalian. Jadi puasanya belum dijalani, namun dia udah bayar fidyahnya terlebih dahulu, maka itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Menurut mayoritas ulama madhab Imam Syafi'i. Kemudian kita bayarkan fidyah dalam bentuk apa? Nah, jumhurul ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu mewajibkan fidyah itu harus dibayarkan di dalam bentuk makanan pokok. Gitu, dalam bentuk makanan pokok. Gak boleh diganti dalam bentuk nominal uang. Nah, namun mazhabnya Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan fidyah itu diganti dengan uang. Namun tentunya apabila kita mau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, kita lihat lagi karena di mazhab beliau itu yang namanya makanan pokok untuk zakat atau untuk fidyah apabila dibayarkan itu harus sesuai dengan yang ada nasnya, harus dengan gandum. Jadi kalau dikonversi itu bukan dikonversi uang beras jadi uang, tapi gandum menjadi uang dan jumlahnya pun juga harus kita lihat lagi di mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi yang jelas saya menyampaikan di sini mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Di madhab beliau itu membayarkan fidyah dengan berupa makanan pokok, itu disetujui oleh jumhur ulama. Madhab manapun juga memperbolehkan kita membayarkan fidyah dengan berupa makanan pokok. Dan memang kita juga memandang mayoritas di negara kita itu kan pondok-pondoknya ulamanya adalah mengikuti madhab Imam Syafi'i. Maka kita pun juga menyampaikan jawaban ini dalam bentuk pendapat daripada madhab Imam Syafi'i. Mungkin ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.